Shalom dan selamat malam buat adik-adik sekolah minggu, saudara-saudari, serta Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kiranya dengan kasih penyertaan Tuhan, perjumpaan kita melalui media teknologi ini, kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman-Mu telah siap kami baca, terangilah mata hati kami, pertajamkan pendengaran kami, supaya kami yang terbatas ini dapat memahami kebenaran-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan kita yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 13 ayat 6-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Tema pembacaan kita yakni berbuah di segala musim kehidupan. Pembacaan kita menyampaikan kisah bahwa suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Adalah merupakan anugerah dan kebaikan hati si pemilik kebun anggur yang sudah memberikan kesempatan untuk pohon ara ini berada di tengah-tengah kebun anggur. Setelah sekian lama pohon ara ini tumbuh, tentu sang pemilik kebun ini ingin menikmati buah yang manis dari pohon ara yang sudah ditanamnya. Namun setelah dinantikannya selama 3 tahun, pohon ara ini tidak juga berbuah. Sang pemilik kebun begitu kecewa hingga memerintahkan pegawainya untuk menebang pohon ara ini. Perlu kita ketahui bahwa pohon ara ini pada hakikatnya merupakan pohon yang dapat tumbuh subur di mana saja, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, baik di iklim yang sejuk maupun panas atau gersang. Bukan hanya di tanah yang gembur, tetapi di tanah yang penuh bebatuan pun pohon ara ini dapat tumbuh dan menghasilkan buah dengan lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang menjadi pertanyaan kita, yaitu bagaimana supaya kita dapat selalu berbuah bahkan di segala musim kehidupan. Supaya kita berbuah, maka hal yang pertama yaitu kita harus tinggal dan melekat dengan Tuhan. Kita harus senantiasa menyadari bahwa di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuah, bahkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya yang harus kita lakukan untuk dapat berbuah lebat adalah melekat dengan Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan yang selalu rindu untuk menjalin relasi dengan Tuhan, baik melalui doa-doa pribadi maupun melalui ibadah persekutuan. Dan hal yang kedua yaitu kita siap untuk dibersihkan. Hal kedua yang menjadi pertanyaan kita yaitu buah-buah apa saja yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya. Buah-buah kehidupan orang percaya yaitu buah pertobatan, buah kebenaran, buah pengudusan, dan buah roh yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jemaat Tuhan, hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini bahwa kita harus tetap berbuah dalam kondisi bagaimanapun, bahkan dalam kondisi yang sesulit sekalipun. Kita harus dapat menjadi berkat di komunitas di mana kita berada. Mungkin dapat dimulai dari lingkup keluarga, jemaat dan masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia yang belum percaya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, ada ungkapan syukur di malam hari ini. Kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati, datang mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam kami menjalani tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta di Jemaat Tiatira Malengkeri. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengangkat setiap tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, serta dalam studi dan dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa buat seluruh kehidupan Bapak Ibu Majelis Gereja dan seluruh pengurus organisasi intragerejawi beserta seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tiatira Malengkeri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, hikmat pengetahuan dan kebijaksanaan kepada setiap pribadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan usaha yang mereka tekuni, walaupun dalam keadaan di tengah merebaknya wabah COVID-19 yang mengharuskan kami melakukan kesemuanya itu dari rumah, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia. Kiranya Tuhan senantiasa hadir memperlengkapi sukacita yang dirasakan jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap usaha penyembuhan dan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya jemaat Tuhan memperoleh kesembuhan dan nama Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tengah dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan para pemerintah, tenaga medis, dan seluruh masyarakat dalam berupaya menanggulangi wabah ini, agar kiranya wabah ini segera berlalu dan kami umat-Mu dapat beraktivitas normal dan nama Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami hendak beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh kekuatan dan keberkatan yang baru. Ya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan layakkanlah kami menaikkan doa syukur dan permohonan yang telah kami sampaikan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.